sehat daripada kesehatannya sebelum sakit. Oke, sekarang Pak Budi, mari kita ke atas. Ya. Oke, silakan berbaring di sini. Ya, tidak apa-apa. Oke, kita ibaratkan Pak Budi seorang yang sakit paru-paru, contoh ya, yang merokok berat ya. Sudah tahu orang yang merokok berat, maka yang dari asap rokok yang sangkut di dalam kantung-kantung parunya itu banyak memenuhi jalur-jalur udara di paru-parunya. Ya. Ter itu saudara tahu kalau saudara jalan di aspal, kalau di kampung-kampung suka meleleh itu kalau panas terik aspalnya ya. Nah, itulah ter. Dan itulah yang ada di dalam asap rokok itu di dalam paru-parunya. Sekarang datang kepada klinik, lalu dokter akan berikan apa? Resep dan diberikan obat. Bahan kimia, contoh obat itu toh. Sekarang sementara di dalam tubuhnya ini sudah penuh dengan bahan kimia yang jauh lebih keras daripada obat yang diberikan. Oke. Apa yang dilakukan supaya dia bisa sembuh? Ini pasien saya di belakang pasar Ciracas. Sudah tahu pasar Ciracas, kalau datang dari Jalan Raya Bogor, sebelah kanan, sebelah kiri ada gedung pasar. Nah, di belakangnya itulah dia bekerja di showroom BMW, orang Papua. Jadi badannya sudah kurus, sudah batuk darah, ini sudah tulang-tulang ini, kelihatan. Sudah tulang-tulang dan sangat kurus, dan warga di situ sudah memang tidak mengira dia akan bisa hidup, ya, akan beristirahat. Oke, sekarang apa yang dilakukan supaya dia sembuh? Sekarang apakah dia tidak ke dokter? Ya, dia ke dokter. Dia minum obat? Ya, dia minum obat teratur. Saya cek obatnya, itu obatnya seperti kotak seperti begini, panjang, agak panjang, ya, begini kotaknya. Lalu saya buka obatnya. Saya buka, langsung saya lihat obatnya itu penuh dengan tablet, kapsul, pil, ya. Dan sekali minum obat itu bukan 2-3 biji, seperti nampung begini, sudah beberapa obat begitu. Jadi sekali begitu, ya. Saya bilang, Pak, Bapak minum obat seperti begini, dan kotak itu setengah obat, semua begitu banyaknya. Coba bayangkan. Bapak sudah minum obat, tapi kondisi seperti begini. Tidak ada hasil. Sekarang, kalau mau saya bantu, rubah pola hidup, tinggalkan ini obat semuanya. Lalu dia mau, tinggalkan semua obat. Tidak ada obat sama sekali. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Saudara, di dalam tubuh orang yang perokok ini ada bahan kimia di dalam paru-paru. Dan untuk mengeluarkan itu nggak bisa minum obat lagi. Saudara bisa masuk pikiran. Itu yang harus diangkat, dikeluarkan. Ya. Lalu setelah mengeluarkan itu, saya gunakan ini tadi. Yang hitam tadi itu, boleh bantu sendoknya sedikit, satu. Sendok makan, ada satu aja. Ini contoh menangani satu penyakit, ya. Nah, ini karbon, ini bukan abu, ini kayu digosongkan sebelum menjadi abu. Itu namanya karbon aktif, ya. Nah, kalau saudara ada yang hadir tadi malam, kemarin ada yang hadir Zoom, nanti untuk seminar berikut silakan hadir, saya akan terangkan. Jadi ini dibasahi, ya, karena ini bersifat menarik. Jadi dibuat, ini saya umpamakan saja, ya, harusnya ini selebar laptop itu ditaruh di atas dadanya, seperti video yang tadi sudah lihat,
lalu sebesar laptop ini memenuhi semua dadanya, ya. Lalu dari belakang juga, ya. Dan ini harus kedap udara, pakai wrapping itu, sehingga arang itu menarik dia lebih fokus. Jadi dari pori-pori dia ditarik bahan-bahan kimia itu, lalu juga diminum. Nah, karena karbon ini juga menarik juga dari dalam. Karbon ini tidak ada efek samping. Detailnya seminar berikut saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana cara kerja karbon ini. Dia tidak masuk ke darah karena dia tidak bisa dicerna. Jadi dia hanya lewat di dalam perut, ya. Tidak ada efek samping sama sekali. Oke, setelah ini saya taruh seperti berupa handuk begitu lebar, lalu wrapping, 3 jam ganti, 3 jam ganti, lalu juga diminum. Satu cara yaitu racun atau penyebab dari dia seperti parah oleh karena bahan kimia ini itu harus dikeluarkan. Tidak bisa minum obat dan minum obat terus. Bebannya dalam tubuhnya harus dilepaskan, dikeluarkan dulu. Baru setelah itu apa? Masuk kepada darah. Mana itu darah? Itulah jus yang akan sebentar lagi kita akan praktekkan. Darahnya harus diperbaiki. Dan recovery, perbaikan darah itu baru terasa rata-rata 1 bulan. Dan berbagai penyakit yang saya lakukan, rata-rata pemulihan itu rata-rata 1 bulan. Seperti ada siklus. Kalau kita intensif pagi, siang, sore, mengikuti pola hidup sehat yang taat, 1 bulan berbagai penyakit akan reda dan akan hilang sendiri. Oke? Nah, sekarang setelah kita masuk darahnya sudah jadi bagus, cukup hanya darahnya jadi bagus? Tidak. Maksud saya, cukup hanya dengan minum buah dan jus, yang masuk ke dalam mulut juga harus disaring, disensor. Ya. Apa itu? Makanan-makanan yang menyebabkan darahnya menjadi kotor, tercemar, tidak boleh lagi masuk. Apa itu? Semua makanan yang diproses atau dibuat manusia. Contoh minyak goreng, siapa yang buat? Tuhan yang buat minyak goreng? Tidak, Tuhan menciptakan kelapa sawit, ya. Tapi minyak goreng manusia yang buat itu lalu dikonsumsi. Padahal itu memberatkan tubuh, dan orang yang sakit kalau masih mengkonsumsi itu tidak akan sulit akan pulih. Oke? Terus makanan-makanan yang mengandung pengawet, ya, penyedap dan semua makan-makan mengandung tidak alami harus berhenti, tidak boleh dimasukkan. Jadi kembali kepada makanan yang Tuhan berikan pada waktu di Taman Eden tadi. Daging boleh masuk? Tidak boleh, karena membuat darah itu menjadi sangat asam. Dan kalau darah itu sangat asam, bakteri bahkan virus cepat berkembang, subur berkembang. Kekebalan tubuh ataupun darah yang bagus hanya bisa diciptakan ya dari buah-buahan dan dari sayur-sayuran ini, ya. Tidak pernah darah berkualitas tinggi diciptakan atau terbentuk dari bahan daging, tidak pernah. Ya. Itulah sebabnya saya bisa saksikan penyakit yang sudah tidak ada harapan, sudah tidak tertolong, dengan kembali makanan murni yang Tuhan berikan, mereka tertolong dan sembuh kembali. Oke? Contoh, kemudian ada satu pasien di Rumah Sakit Advent di Bandung, di Ciamplas, tahu ya? Umur 74 tahun. Sudah tua toh? Lalu anak dari bapak ini di rumah sakit itu dokter, suami istri dokter. Lalu dokter yang menangani orang tua mereka mengatakan hari itu harus cuci darah. Sudah tahu, itu satu hal yang mimpi buruk kalau sudah divonis apa? Cuci darah. Orang itu hidup hanya karena bantuan mesin, ya. Kalau sudah nggak dibantu mesin, sudah tidak bisa hidup lagi. Saya mau tanya, kalau orang cuci darah atau gagal ginjal, 100 juta mau nggak dibayar? Bisa sembuh. Oh, ada kepastian sembuh. 100 juta mau orang bayar nggak? Mau. 200 juta mau nggak orang bayar? Mau, ya.
Cuci darah itu sangat siksa, ditusuk-tusuk dan hampir sampai mati. Nggak pernah ada harapan sembuh. Oke. Sekarang Bapak itu saya diminta datang ke Bandung ini dari Jakarta, saya datang, lalu saya buat perjanjian kalau berobat sama saya, ya seperti Tuhan katakan, jangan ulangi lagi berbuat dosa atau melanggar hukum kesehatan. Kalau mau baru saya datang, saya katakan begitu. Lalu mereka berunding keluarga dan akhirnya mau berjanji. Ya, saya pun datang. Dan saya treatment. Nah, sekarang apa yang saya buat seperti tadi, ya. Sekarang organ ginjalnya yang rusak. Kalau tadi liver, ya. Sekarang telungkup, Pak. Nah. Oh, ya, telungkup karena ginjal. Sorry. Terus. Nah, oke. Nah, ginjal ada di sini, ada 2. Ya, oke. Sekarang ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi sehingga harus dia cuci darah. Maka yang saya lakukan adalah kembali yang pertama tadi, ginjal adalah salah satu organ yang paling kotor. Kenapa? Karena itu adalah saringan. Ya. Sehingga yang saya lakukan selain darahnya dibaguskan, ini harus diangkat terlebih dahulu. Kotoran, ya, buangan tubuh, limbah-limbah harus diangkat melalui karbon aktif yang saya buat tadi. Lalu juga diminum, ya. Dan pengalaman saya sering memberikan istilah karbon aktif itu seperti ginjal kedua. Kenapa? Karena ketika ginjal tidak berfungsi, maka itu akan menolong menarik itu buangan limbah-limbah bahan kimia dalam tubuh. Dan apa yang saya lakukan? Setelah 1 bulan, ya, makanannya juga harus taat, ya, tidak boleh melanggar. 1 bulan rundown-nya saya bikin 1-2 bulan dari bangun pagi sampai malam hari, itu yang harus dilakukan. Mau orang bilang ini bagus, ini minum ini bagus, jangan dulu, ya. Nanti setelah 1 bulan, kalau tidak ada hasil, silahkan pilih. Setelah 1 bulan, belum 1 bulan, saudara-saudara, saya ditelepon, ya, Pak Henok, saya sudah sembuh. Puji Tuhan. Saya lagi mencangkul di kebun, di jonggol. Saya suka di kebun, saudara. Ya, tanam-tanaman untuk melayani orang kalau sakit dengan bahan-bahan yang sederhana. Puji Tuhan, saya katakan. Ya. Lalu, saudara tahu sebelumnya saya dengar dia sudah bawa mobil sendiri. Padahal takut tadinya cuci darah. Kenapa? Karena temannya begitu cuci darah pertama kali meninggal. Ya. Sekarang dia sembuh. Sementara ada rekan kerja saya di Jakarta, saudara tahu, gagal ginjal, dan apa yang jadi? Untuk menyelamatkan, dia ingin transplantasi ginjal atau ginjalnya dicangkok. Donornya saja saudara tahu biaya berapa? 500 juta. Biaya operasi 500 juta. Yang lain-lain lebih dari 1 miliar dana dikeluarkan. Harus tunggu donor para donatur supaya bisa dapat biaya tersebut. Untuk donornya saja harus dicocok-cocokkan, nggak langsung cocok. Ya, 1 miliar lebih. Sekarang pasien yang di Bandung ini yang saya tolong, saudara tahu biayanya berapa? Kalau itu 1 miliar lebih, saya hanya 0 rupiah. Karena buah-buah dia beli sendiri untuk dikonsumsi sendiri, tidak ada sesuatu yang khusus kan untuk dikonsumsi sendiri, cuman diatur makanannya. Dan kebiasaan-kebiasaan tidur dan sebagainya harus diatur. Itulah pola hidup sehat. Ya, oke, sembuh. Ya, sekarang setelah itu dilakukan, makanannya untuk buat darahnya bagus. Nah, darah yang bagus inilah yang akan, contoh ini ginjal sudah rusak. Lalu tidak bisa dibuat dengan obat atau minum obat kimia lagi atau yang lain lagi. Supaya dia berfungsi, kan jaringan otot-otot ginjal kan sudah rusak. Sudah tahu apa yang bisa menyembuhkannya? Darah yang baguslah yang bisa menyembuhkannya, karena darah itu membawa nutrisi, dia akan ganti jaringan-jaringan yang rusak itu, dia akan nutrisi, dia akan perbaiki, sehingga dengan sekian lama ginjal itu jadi bagus lagi, dan akhirnya berfungsi normal lagi. Nah, darah yang bagus ini
Tidak bisa didapat dari makanan-makanan yang bukan Tuhan ciptakan pada mulanya. Saya sepenuhnya memberikan apa yang Tuhan berikan. Dan apa yang jadi berhasil. Nah, setelah racun atau di dalam tubuhnya ditarik, lalu darahnya dibaguskan, apalagi yang perlu? Dia perlu terkena sinar matahari, berjemur setiap hari. Kenapa? Karena sinar matahari itu akan mengubah kolesterol di bawah kulit menjadi vitamin D yang sangat bagus bagi tulang dan bagi. Begitu juga dia harus pengendalian diri, tidak boleh memakan sembarangan, tidak marah ya, karena kalau dia marah membuat kekebalan tubuhnya lemah sehingga ginjalnya mempengaruhi recovery-nya ya. Oke. Jadi tidur malam juga dia harus tidur di bawah jam 9 malam, di bawah paling malam jam 10. Kalau dia sakit, walaupun dia makan jus, makan yang sehat, tapi kebiasaan tidur jam 12, jam 1 malam, tidak akan pernah ada hasil yang baik. Karena recovery proses darah itu terjadi dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kualitas tidur jauh lebih tinggi tidur jam 10 sampai jam 12 malam daripada 4 jam setelah jam 12 malam. Bisa saudara pahami? Ya. Jadi ada orang karena dia tidur jam 12 malam, jam 1 malam, wah dia balas, dia bayar tidur sampai jam 8 pagi, jam 9 pagi. Karena tadi malam tidur tengah malam. Bisa merecovery itunya? Tidak terjadi. Ya. Jadi dari kebiasaan, lalu minum air, gizi yang bagus, lalu gerak badan, ya memang dia tidak langsung bisa berfungsi karena orang gagal ginjal, tapi bergerak di atas kursi roda, mulai bergerak, kena matahari, udara yang bersih. Inilah yang saya lakukan untuk menciptakan satu hal. Apa itu? Darah yang berkualitas tinggi atau yang bagus. Itulah saudara-saudara yang bisa merecovery semua organ-organ tubuh yang rusak ini. Yang tidak bisa dilakukan oleh pil ataupun obat. Oke? Nah, baik. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang lain. Pola hidup sehat sajalah yang akan bisa menyembuhkan itu. Dan prinsip penyembuhan pola hidup sehat harus mau tinggalkan penyebab penyakit itu. Ya. Itu dia. Ya. Orang kadang-kadang karena belum datang penyakit anggap remeh ya, tapi begitu sudah datang penyakit marah-marah, akhirnya emosi, akhirnya apa? Makin tidak tertolong. Ya, mau sembuh tapi tidak mau apa? Tidak mau komitmen, ya. Udahlah, aku makan itu enggak ada rasa. Lebih bagus aku mati daripada makan enggak ada rasa, katanya begitu. Suka begitu pasien saya. Jadi dia pilih mati daripada hidup. Pada jalan hidup sudah diberikan. Tuhan ajarkan sudah diberikan. Dia menolak cara Tuhan. Kenapa? Karena selama ini terbiasa makan makanan merangsang. Makan merangsang itu cabai, ketumbar, merica, apa semuanya. Ya. Ya. Itu setara dengan narkotik berkadar rendah. Ya. Orang yang sudah sakit jangan pernah makan itu, apalagi asam lambung, saudara tidak akan pernah sembuh. Ya. Jadi ketika kita sakit, tinggalkan penyebab penyakit itu. Tubuh itu pun tenang, badan itu tenang. Baru kalau dia tenang, baru dia bisa perbaikin pelan-pelan. Kalau mobil saudara mogok, berebut di jalan begitu, apa saudara bisa perbaiki mobilnya sedang jalan? Anak saudara sudah suruh, perbaikin dulu mobil. Padahal mobil sambil jalan ini. Lalu merangkak dari jendela, langsung ke kap, lalu buka kapnya, mobil masih jalan. Bisa begitu? Berhenti dulu, parkir dulu, tenang dulu, baru bisa diperbaiki. Begitu juga dengan tubuh. Selesai, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih.